Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba ngecek sistem pendinginan ya. Ini saya lakukan biasanya kalau saya ingin melakukan perjalanan jauh atau mungkin sudah rentang waktu beberapa minggu atau beberapa hari tidak saya cek, misalnya sudah beberapa kali perjalanan, maka saya perlu melakukan pengecekan ini. Yang pertama adalah volume airnya. Nah, volume airnya dipastikan selalu ada ya, minimal ada. Nah, kalau saya langsung ke sini untuk Espas, karena kalau Espas itu kan kategorinya mobil yang sudah berumur, jadi kalau kita ngecek lewat volume ini nggak kelihatan. Jadi saya langsung ke tutupnya ini, ke sini, buka tutupnya, kemudian cek volumenya. Kalau volume air ini misalnya sudah di atas garis upper tadi ya, yang di belakang, itu harusnya sistem pendinginan tidak masalah. Nah, selanjutnya untuk memastikan yang lain adalah ini, tutup radiatornya. Tutup radiator kita buka, cek. Nah, di sini volume airnya, di sini apakah ada rongga udara atau tidak. Misalnya ada, sebaiknya langsung saja diisi, karena nanti misalnya di sana ada rongga udara akan sangat beresiko untuk overheat. Walaupun tidak jaminan ya, karena pernah beberapa kali ternyata mobil ini ada rongga udaranya tapi tidak overheat juga, jadi tidak jaminan juga. Tapi sebaiknya tetap langsung diisi penuh. Kemudian selanjutnya adalah pengecekan sambungan-sambungan, terutama ini ya, ini sambungan ini, selang-selang ini, 1, 2, kemudian 3 di belakang ini, bawah. Pengecekannya terutama pada saat mesin dinyalakan. Kalau mesin dinyalakan, kalau di daerah sambungan-sambungan itu mengeluarkan air, sebaiknya dicek, diperbaiki dulu, maksudnya sebelum digunakan. Tapi misalnya mendesak ya enggak usah, enggak apa-apa. Tapi sebaiknya tetap usahakan jangan sampai ada air yang keluar dari sambungan-sambungan tadi. Kemudian yang sangat berisiko adalah di sini. Ini yang saya tunjuk tangan ini pastikan dia lancar. Karena pernah kejadian di mobil sekolahan ya, itu yang lain lancar tapi ternyata di sini itu dia tersumbat. Nah, kalau ini tersumbat bisa jadi sumber overheat mesin. Pengecekan selanjutnya adalah sambungan selang juga ya, masih di sambungan selang untuk sistem pendinginan seperti yang saya lingkari ini. Nah, ini perlu diperhatikan juga, jangan sampai dia tersumbat. Nah, kedua selang ini dengan yang tadi, yang saya tunjuk tadi, nomor 1 dan nomor 2, itu nanti akan digabung ke sini. Nah, ke sini. Kedua selang tadi, 1 dan 2 tadi, itu akan digabung ke selang ini menggunakan T. Nah, T ini nanti akan dimasukkan ke dalam upper tank radiator yang posisinya ada di sini. Tidak kalah pentingnya adalah ini, kisi-kisi yang ada di radiator itu jangan sampai dia tersumbat. Karena walaupun misalnya kipasnya ini ya, kipasnya radiator ini dia berputar sangat kencang, kalau ternyata kisi-kisinya radiator, kalau kisi-kisinya radiator itu di sana itu tersumbat, ya ngalamat juga, mesin nanti akan overheat. Nah, sumber overheat jika beberapa komponen tadi sudah
dicek, sudah diperiksa, ternyata nggak masalah, kemungkinan besar sumber masalah overheat adalah di packing cylinder head. Untuk proses penggantian packing cylinder head, maka beberapa komponen yang harus dilepas dahulu ya. Misalnya ini kabel-kabel busi ini, kemudian tutup cylinder headnya atau cylinder cope, ini nanti dilepas semua. Kalau sudah, nanti ada beberapa baut di cylinder head untuk mengunci dengan cylinder block. Nah, itu nanti dilepas. Kalau sudah dilepas cylinder headnya, nah nanti baru bisa diganti packingnya. Nah, untuk packing sendiri sebaiknya jangan menggunakan yang kualitasnya kualitasnya di bawah ya. Untuk penggantian packing sendiri sebaiknya jangan menggunakan packing yang kualitasnya biasa, gunakan yang ori, karena mending kita kerja sekali daripada kita kerja berkali-kali hanya karena packing head yang kualitasnya jelek. Saya kira itu saja untuk sistem pendingin. Jika ada kekurangan silahkan nanti ditambahkan di kolom komentar. Komponen lain yang tidak kalah penting dalam sistem pendingin adalah ini pompa air ya, atau water pump. Ini kalau mobil-mobil yang lama, misalnya terutama yang kinerjanya tinggi, yang operasionalnya tinggi, kalau cairannya ini tidak menggunakan coolant juga akan beresiko dia gigi baling-balingnya itu yang di dalam yang untuk memindahkan air itu rontok. Nah, itu juga bisa jadi sumber masalah overheat. Cara paling mudah untuk ngecek pompa airnya bekerja atau tidak adalah saat mesin dihidupkan, buka tutup radiatornya ini, kemudian perhatikan di sini. Di sini ada aliran air atau tidak. Kalau alirannya tidak kencang, tidak sesuai dengan putaran mesin ya, terutama kalau sudah mesin panas. Nah, itu patut dipertanyakan kinerjanya. Kalau nggak kencang, nah harusnya di sana pompa airnya bermasalah dengan kondisi suhu mesin yang sudah panas. Tapi kalau kencang ya pompa airnya nggak masalah. Ada juga misalnya terlalu sering overheat. Ada juga kendaraan yang termostatnya yang posisinya ada di bawah ini ya, di bawahnya yang ini, yang saya tunjukkan ini kan ada semacam siku. Nah, bawahnya ini itu dia di sana ada termostat. Nah, untuk mobil-mobil yang sering overheat, kadang di sana ada komponen yang namanya termostat itu dilepas. Cara mudahnya seperti itu. Tapi sebaiknya jangan dilepas, karena mungkin memang ada sistem yang perlu diperbaiki.